memerintahkan aku atau memerintahkan kami untuk bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaqa dzalika malun indi. Dan pada hari itu aku punya harta yang aku miliki. Maka lihat bagaimana respon orang beriman, orang yang meyakini fastabiqul khairat, orang yang meyakini wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Orang-orang yang meyakini badiru bil a'mal, fitanan, bersegeralah dalam beramal sebelum datang fitnah. Lalu di hadapan mereka ada perintah untuk berinfak, ada arahan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana reaksi mereka dan bandingkan dengan reaksi kita ketika ada kesempatan berinfak dan bersedekah. Apa yang akan kita lakukan? Lalu bandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Apa respon kita dan apa respon mereka? Lihat respon Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala secara spontanitas ketika mendengar perintah Nabi SAW untuk berinfak dan bersedekah. Respon Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala secara spontanitas ketika mendengar ada peluang beramal soleh, ada peluang memberikan sesuatu di jalan Allah. Beliau mengatakan, al-yaum asbiqu Abu Bakar in sabaqtuhu yaumah. Beliau mengatakan, ini momentum aku mengalahkan Abu Bakar jika aku bisa berinfak lebih banyak dari dia, dari beliau. Jadi langsung yang terbesit di benak Umar bin Khattab, hari ini momentum untuk berkompetisi dengan Abu Bakar dan mengalahkan beliau dalam beramal soleh. Jika aku bisa menginfakkan harta lebih banyak daripada beliau. Jadi ini momentumku mengalahkan beliau nih. Jika aku bisa berinfak lebih banyak daripada beliau. Allah, lihat fastabiqul khairat ya. Al-Baqarah 148 benar-benar meresap di dalam hati Umar bin Khattab. Maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Ayat yang kita bahas di awal bab ini, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Jadi ketika Umar bin Khattab dan para sahabat melihat ada pintu beramal soleh, ada pintu berinfak di jalan Allah, yang terbesit di benak mereka bukan hanya beramal. Kalau kita kan ini ada kesempatan berinfak, ada kesempatan beramal soleh, aku mau ikutan dong. Itu aja udah bagus banget kan. Punya respon, aku mau ikutan. Tolong nomor rekeningnya dong, aku mau ikut nyumbang. Aku mau chip in, aku mau. Itu udah bagus. Tapi Umar bin Khattab bermain di level lebih tinggi dari itu. Beliau bukan hanya mengatakan, saya mau ikutan, saya mau dermakan harta saya, tapi beliau katakan, ini momentum mengalahkan Abu Bakar. Lihat real. Jadi mubadarah, bersegera itu bukan narasi omong kosong, bukan isapan jempol, bukan lip service, tapi benar-benar menghujam di dalam diri mereka. Ini ada pintu beramal soleh. Hari ini saya mau kalahkan. Hari ini saya mau kalahkan Abu Bakar. Ini momentum saya. Hari ini momentum saya. Kalau kita seringkali persilakan orang, antum dulu antum. Bahkan kita kadang-kadang kita membuat programnya, tapi kita nggak nyumbang di situ. Subhanallah. Kita suruh semua orang nyumbang, bantu. Kita sendiri nggak nyumbang. Subhanallah. Ini fisabilillah, kita harus support, kita sendiri nggak nyumbang, tapi teriak-teriak ke orang. Mari kita bantu korban COVID yang sedang isolasi, yang sedang ini. Loh, Anda nyumbang apa enggak? Belum sih. Lihat bagaimana perbedaan. Dulu para sahabat, begitu pintu kesempatan beramal soleh buka, al-yaum asbiqu Abu Bakar in sabaqtuhu yauma. Ini momentum aku mengalahkan Abu Bakar jika aku bisa berinfak lebih banyak dari beliau radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana Umar bin Khattab. Ini real, bukan teori lagi. Qala faji'tu bi nisfi mali. Dan Umar benar-benar serius. Buktinya beliau datang ke Nabi SAW dengan membawa setengah hartanya. Bayangkan, setengah harta beliau, setengah, 50%. Siapa di antara kita pernah berinfak 50%? Kita nggak bicara angka, kita bicara persentase. Ada orang pernah berinfak 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan 10 miliar. Tapi pertanyaannya, 10
10 miliar itu berapa persen dari hartanya? Ketika dihitung cuma 2%, cuma 3%. Ini Umar bin Khattab 50%. Berarti kalau beliau punya uang 100 miliar pada saat itu, beliau sumbangkan 50 miliar. Subhanallah. 50% harta. Dengan penuh kepercayaan diri. Dengan penuh optimisme, saya akan kalahkan Abu Bakar. 50% ya pede lah. Siapa yang berinfak 50%? Zakat aja 2,5%. Dan banyak di antara kita nggak bayar-bayar. 2,5%. Terus kita lupa. 2,5%, puluhan tahun nggak bayar zakat. Kan cuma 2,5%. Ini 50%. Jadi jangan kan infak sedekah. 2,5% zakatnya dia nggak bayar. Saat aku bawa setengah hartaku itu, Rasulullah bertanya kepada diriku, ma'abqaita li ahlik. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa yang kau persiapkan untuk keluargamu, wahai Umar bin Khattab? Apa yang kamu persiapkan dan apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, mithlah, aku sisakan setengahnya. Aku sisakan setengahnya. Aku sisakan setengahnya. Yang serupa. Jadi hadirin yang memuliakan, setengah. Lu kasih 10 miliar berarti yang disisakan 10 miliar misalnya. Lu infakkan 25 miliar berarti yang disisakan 25 miliar. Setengah. Mithlah. Wih, Masya Allah jemaah. Setengah. Itu gak mudah. Dan semakin kita banyak uang, semakin sulit loh setengah. Semakin sulit. Kalau kita cuma punya duit 50.000, mungkin lebih mudah kita menginfakkan 25.000 dan 55.000. Kalau kita punya 10.000, mungkin akan lebih jauh, akan lebih mudah ya maaf. Kalau kita punya 50.000, akan lebih mudah kita menginfakkan 25.000. Kalau kita punya uang 10.000, akan lebih mudah kita menginfakkan 5.000. 5.000 deh kasih. Ada nenek-nenek sama anaknya butuh minum, udah kasih 5.000 beli air mineral. Makanya kan seringkali yang punya kepekaan dan rela berkorban kan orang-orang yang nggak punya, kan lebih mudah di satu sisi ya, di satu sisi. Tapi kalau kita punya 50 miliar, nggak mudah membuang 25 miliar, tidak mudah, tidak mudah. Sama kayak zakat, kita punya 100 juta, mungkin kan lebih enak mengeluarkan 2,5 juta. Tapi kalau kita punya 100 M, emangnya mudah mengeluarkan 2,5 M? Gak mudah. Semakin tinggi angka, semakin berat.